Hai teman-teman, ketemu lagi dengan kami dari channel Koordinat Pendaki. Kali ini kita mau mendaki lagi Gunung Merbabu via Gajah. Jadi di sini banyak sekali base camp. Nah, registrasi dulu kan. ya, Nah, gitu. terus habis itu nanti ditentuin Ya. kita dapatnya di base camp Base camp mana ya? Setelah itu kita juga nanti dapat, setiap orang dapat kayak voucher untuk naik ojek. Jadi satu orang mendapat satu kupon voucher ojek ini, itu harganya 50.000. Untuk tiket masuknya itu 5.000, kemudian untuk parkirnya per motor 10.000 aja. Oke guys, sekarang saatnya kita naik ojek dari base camp menuju pos rimba. Akhirnya kita sampai di pos rimba. Disinilah awal pendakian dimulai. Tapi sebelum daki kita foto-foto dulu ya guys. Koordinat pendaki, ora popo, ora daki. Kerumpiang. Dari sinilah perjalanan pendakian sebenarnya dimulai. Kita mulai melakukan pendakian dari pos rimba pada pukul 9 pagi. Oke guys, ikuti terus perjalanan kami sampai akhir ya. Dari pos pintu rimba menuju ke pos 1, treknya masih belum terlalu ekstrim. Walaupun ada tanjakan, namun masih oke lah. Setelah berjalan kurang lebih 50 menit, akhirnya sampailah kita di pos 1 Senduran. akhirnya pos 1 guys. Jadi dari pintu rimba sampai pos 1 ini 50 menit kira-kira gitu. Nah, tadi sepertinya kayaknya kalau mau dari base camp sampai pos 1 itu selain 50 itu plus lagi. Jadi tambahan biaya. Oh, kalau mau ke pos 1 berarti harus ada tambahan lagi Kata ya. tadi ada voucher tadi sama uang tunai. Oh gitu. Kalau tahu berapa. Selain di video sebelumnya kan kita lihat 50 itu sampai pos 1. Oh gitu. Jadi guys, voucher 50.000 saat kita registrasi itu hanya untuk ojek dari base camp ke pos pintu rimba. Jika ingin ojek sampai pos 1, maka kita harus menambah biaya lagi sebesar 30.000. Yuk guys, kita lanjutin perjalanan menuju pos 2. Disinilah trek mulai didominasi oleh tanjakan. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 berupa vegetasi bersifat heterogen, berbeda dengan vegetasi sepanjang pintu rimba yang bersifat homogen berupa hutan pinus. Sekarang kita diberi bonus landai juga yang lumayan panjang lah. Alhamdulillah. Lumayan ngos-ngosan, lumayan pegelin lututnya ya. Tapi sekarang kasih bonus jalan santuy. Ayo, ayo. Geret tongkat. Trek datar ini guys menandakan kita hampir sampai di pos 2 Pentor. Oke, sebentar lagi kita sampai pos 2 nih. Udah terdengar rame di sana, itu pasti pada ngumpul buat beristirahat. Apabila jalannya landai terus agak menurun. Mari. Nah, ini dia pos 2. Ye, pos 2. Alhamdulillah. Wih, view-nya mantap tuh di sana itu. Itu nanti trek yang akan kita lalui menuju pos 3 itu. Selamat datang di pos 2. Selamat datang di pos 2. Apa itu namanya? Pentor. Pentor. Pentor.
apa bawahnya? Pengalaman itu bukan pada puncaknya, akan pada perjalanannya. Yang akan kita lalui berikutnya adalah Bukit Cinta ya. dari pos 2 ke pos 3 itu ya. Jadi seperti udah mulai masuk sabana kayak gitu sih ya modelnya. Ya lumayan rada cerah-cerah lah, walaupun masih banyak kabut, tapi masih kelihatan pemandangannya. Lanjut dari pos 2 tadi di sana ya, kita lanjut jalan ke arah sana, itu kita ke pos 3. Masih landai sedikit nih awal mula. Setelah itu balik lagi, nanjak habis. Siap-siapkan lututnya. Ini kembali menanjak ya guys, tanjakannya super mantap dan nggak ada bonus tuh, bisa dilihat tuh dari sini. Kemiringannya lumayan, berapa ya, 60 ya, lumayan lah ya. Terus juga kering nih tanahnya karena dari info di bawah tadi seminggu ini nggak ada hujan. Dari pos 2 menuju pos 3, jangan harap ada trek landainya ya guys. Pokoknya nanjak never dies. Tapi tenang, bentar lagi kita sampai di pos 3 Batu Tulis. Ya guys, ini masih mendaki lagi. Intinya tanjakannya ya guys. Tapi bentar lagi sudah sampai ke pos 3. Mana pos 3? Ada ekornya? Kita sampai di pos 3 ya. Ketinggiannya 2.593 mdpl. Kita padahal 3.000 rupiah. Dari pos 2 ke pos 3 tadi kita lihat medannya lumayan curam, dan itu lebih curam daripada atas vegetasi Gunung Slamet. Tuh ya, terus tapi kesininya ada bonusnya ya, dan ditambah view cantik. Apa view-nya? Nah, jadi nggak boleh dipetik ya. bunga abadi namanya. Jadi sepanjang ini jalan ini sudah banyak ditumbuhi sama bunga edelweiss. Setelah sampai di pos 3, kami langsung mendirikan tenda. Rencananya kami akan ngecamp di pos 3 ini dan summit keesokan harinya. Alasan kami ngecamp di pos 3 karena trek menuju ke pos 4 sangat terjal dan cukup menguras tenaga. Sedangkan carrier yang kami bawa memiliki beban yang cukup berat. Setelah kita camp tadi malam di pos 3, maka pagi ini kita akan summit trek ya. Ini kita mulai berangkat pukul setengah 7 pagi dan mungkin akan sampai kembali ke sini lagi pukul 1 siang. Ya sudah Sebelum kita berangkat, kita doa dulu ya. Selamat sampai pulang kembali, kemudian cuacanya juga cerah, diberi kemudahan dan kelancaran tanpa suatu hambatan apapun ya. Doa dimulai. Koordinat mendaki, ora umpo ora daki. Gunting. Ya, betul. Di awal pendakian, kami menemukan pelampang bertuliskan kawasan dilarang menyerah. Benar juga nih guys, karena trek dari pos 3 menuju ke pos 4 sangat terjal dan ekstrim. Dengan elevasi ketinggian mendekati 70 derajat, butuh mentalitas yang kuat untuk bisa mencapai pos 4. Walaupun treknya memiliki kemiringan yang sangat terjal, namun jangan khawatir guys, karena di sepanjang jalur sudah disediakan tali tambang sebagai pegangan saat pendakian.
Setelah melalui tanjakan tanpa henti, sampailah kami di pos 4 atau sering disebut sebagai Sabana 1 yang kami tempuh selama 50 menit dari pos 7. Pos Sabana 1 akhirnya. Estimasi 60 menit, kita ternyata berjalan pukul berapa sekarang? Yuk. 6 Tadi itu 6.33 sampai sini 7.22. itu berapa? 1 jam kurang 10 menit, 50 menit berarti. Ini situasi di pos 4 Sabana 1 Merbabu, ketinggian 2770 mdpl. Ya, kita akan sampai ke sana itu ya. Itu puncaknya yang mau dituju, tapi kok pas ditutupi sama kabut. Nah itu kelihatan. Masih di sana guys. Ke puncak itu perjalanannya kurang lebih 1 jam 45 menit. Dari sini Dari sini ke sampai puncak. puncak 1 jam 40 menit. Untuk ke pos 2-nya 30 menit. Ya, semangat. Ayo. Perjalanan menuju pos 5 atau Sabana 2, suasana cukup syahdu karena dalam perjalanan ini kabut sangat tebal disertai dengan angin yang cukup kencang. Trek menuju pos 5 juga tidak kalah ekstrim dari trek-trek sebelumnya. Tetapi di jalur ini tidak ada tali tambang untuk pegangan, meskipun treknya Sepanjang hampir mirip jalur dengan dari pas Sabana sebelumnya. 1 ke Sabana 2 itu banyak sekali pohon raspberry. Raspberry apa raspberry ya, dan kayak gitu itu banyak sekali. Itu buahnya kecil-kecil, warnanya merah kalau udah mateng. Terus rasanya manis-manis kecut gitu, jadi seger. Bisa buat penghilang dahaga. Ada yang manis loh, ada yang manis. Aku tadi malam makan yang di dekat tenda kita itu manis. Yang merah banget carinya. Ini juga treknya masih full menanjak. Estimasinya 1 jam ya. Masa biru? Merah. Jajal yang biru, jajal. Soalnya yang merah. Ayah bilang Ini penampakan yang Ini penampakan dari raspberry atau raspberry. yang kayak gini ya. Nggak tahu mungkin. Tadi malam kita dapatnya nggak merah toh Al. Itu kayak kurang merah. Yang ini aneh. Yang rada keunguan. Manis dilepeh. Di sepanjang perjalanan menuju pos 5, vegetasi sudah mulai terbuka. Pemandangan eksotis dengan view Gunung Merapi membuat kami ingin berlama-lama di beberapa titik pendakian. Bahkan, sang kameramen yang paling males untuk berfoto akhirnya tergiur juga untuk berpose dengan background view Gunung Merapi. Dan sampailah kami di pos 5 guys, atau biasa disebut dengan pos Sabana 2. Kita sampai di pos 5 Sabana 2. Pos 5 merupakan pos terakhir karena setelah pos 5 kita akan melakukan pendakian menuju puncak. Hanya orang-orang bermental baja sajalah yang akan tetap melanjutkan perjalanan menuju puncak.
Mengingat dari pos 5 menuju puncak masih cukup jauh, apalagi dengan tanjakan terekstrim sepanjang pendakian. Perjalanan yang melelahkan dari Sabuna 2 truknya nggak ada ampun, bener-bener nggak ada ampun. Ini kalau kita sampai ke puncak Gunung Songo. Selalu guys, yuk ke situ guys. Pendakian Merbabu via Ganci akan menemukan dua puncak gunung merbabu, yaitu Puncak Kendang Songo dengan ketinggian 3122 mdpl dan puncak tertinggi yaitu Puncak Triangulasi dengan ketinggian 3142 mdpl. Hello. Selamat, akhirnya sampai Aku sampai Puncak sini jam Kendang Songo. 9.15. Itu bagaimana kesannya, perjuangannya? Perjuangannya sangat-sangat melelahkan. Bagaimana dengan via Wekas? Sudah mau semaput. Enakan via Wekas dong. Tek-tek juga bisa. Wah ini nih. Faktor U juga kayaknya ya. Wekas sudah berapa tahun yang lalu ya? Rasanya 5 tahun yang lalu deh. Wekas TikTok ya? Tek-tek Wekas TikTok, tapi di sini TikTok bisa pingsan kamu ya. walaupun tempoh juga. Berkaitan dengan selamat. Selamat itu beratnya hanya di batas vegetasi. Kalau ini kan Dari awal. Dari Dari awal sudah truk menanjak terus. ini terus. kalau untuk pemula Ya recommended. Iyalah ya udah selamat. 20.000. Sejenak kami menikmati keindahan alam ini di puncak tertinggi Gunung Merbabu. Masya Allah, luar biasa alam ciptaannya. Kami sangat bersyukur guys bisa menikmati keindahan alam ini dari puncak Merbabu. Hijau dan menguningnya sabana Gunung Merbabu, lautan awan, dan deretan gunung-gunung di Jawa Tengah membuat kami enggan beranjak dari puncak. Kami selalu rindu suasana alam yang cukup mendamaikan hati dan menghilangkan penat dari hiruk pikuk kota. Dari puncak Kendang Songo, sekarang kita lanjut ke puncak kedua yaitu Triangulasi. Oke guys, karena waktu sudah semakin siang, maka kita lanjut ke puncak kedua yaitu Puncak Triangulasi. Puncak Triangulasi adalah puncak terakhir Gunung Merbabu yang akan kita daki. Setelah sampai di puncak Triangulasi, maka kita akan segera turun agar kita tidak kemalaman menuju base camp. Let's go guys! Alhamdulillah akhirnya sampai di puncak kedua yaitu puncak Triangulasi. Tapi sebelum turun kita foto-foto dulu ya guys. Koordinat pendaki. Ora popo, ora daki. Terombang. Demi menghemat lutut guys, beberapa kali ketika turun kami menggunakan bakat yang kami miliki sejak lahir, yaitu ngesot guys, alias perosotan.
Oke guys, sampailah kita di penghujung cerita pendakian Gunung Merbabu via Seloganci kali ini. Ikuti terus keseruan pendakian kami di channel Koordinat Pendaki selanjutnya. Bantu kami men-share video ini agar kami lebih bersemangat membuat video-video pendakian selanjutnya. Yang tentunya video ini kami harapkan memberi manfaat untuk para pendaki pada khususnya dan bermanfaat sebagai hiburan pada umumnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Bye-bye.